perampokan terbesar yang membuat bangsa kita gigit jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arsip Dwi Puspa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini Arsip Dwi Puspa akan membongkar perampokan terbesar yang menimpa bangsa kita. Bayangkan, harta karun senilai ratusan miliar rupiah teronggok diam di halaman rumahmu sendiri. Kamu nggak tahu ya ada di sana. Kamu menjaganya tanpa sadar hingga suatu malam orang asing datang menggali tanah, mengambil semuanya dan pergi tanpa permisi. Tahun kemudian, kamu melihat harta itu dipajang di etalase kaca di Eropa, dijual, dilelang, dan orang-orang bertepuk tangan merayakannya. Sakit? Pasti. Ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang menimpa bangsa kita di tahun 1986. Ratusan ribu keramik dan emas batangan dari perut laut Indonesia diangkut paksa oleh seorang pemburu harta bernama Michael Hatcher. Kali ini, Arsip Dwi Puspa akan membongkar kembali, membuka kembali luka lama itu. Sebuah bukti betapa lemahnya kita menjaga warisan leluhur masa lalu. Kita mundur ke tahun 1752. Sebuah kapal dagang milik VOC bernama Geldermalsen berlayar membelah malam. Ia baru saja bertolak dari Kanton China menuju Batavia, Jakarta tempo dulu. Muatannya nggak main-main. Teh kualitas terbaik, sutra, rempah-rempah, dan yang paling berharga, lebih dari 160.000 keping porselen dinasti Qing, serta 125 batang emas murni berbentuk balok. Namun takdir berkata lain. Di perairan Bintan, Kepulauan Riau, Geldermalsen menabrak karang tajam. Kapal megah itu karam, menarik 80 awak kapal bersamanya ke dasar laut yang gelap. Jeritan mereka hilang ditelan ombak. Selama lebih dari 230 tahun, Geldermalsen tidur dengan tenang. Ia menjadi kuburan sekaligus peti harta karun yang dijaga oleh alam Nusantara. Ikan-ikan berenang di antara piring emas, terumbu karang menyelimuti guci-guci cantik dan antik. Hingga akhirnya, kesunyian itu dipecahkan oleh keserakahan manusia modern. Tahun 1985, Michael Hatcher, seorang pemburu harta karun asal Inggris, mencium bau emas dari arsip tua di Belanda. Dia tahu persis di mana Geldermalsen terbaring. Dan dia tahu Indonesia saat itu sedang lengah. Hatcher tidak datang dengan izin arkeologi. Dia tidak datang untuk menyelamatkan sejarah. Dia datang dengan kapal canggih, penyelam profesional dengan satu tujuan, profit. Operasi itu dilakukan dengan cepat dan senyap. Siang malam, mesin-mesin penyedot lumpur bekerja. Bayangkan betapa brutalnya proses itu. Demi kecepatan, konteks sejarah diabaikan. Posisi mayat, awak kapal, serpihan kayu, tata letak kargo, semuanya dihancurkan demi mengambil keramik dan emas secepat kilat. Mereka berlomba dengan waktu, bukan takut pada badai, tapi takut akan ketahuan oleh patroli Angkatan Laut Indonesia. Saat radar mendeteksi adanya kapal patroli yang mendekat, Hatcher memerintahkan krunya untuk segera kabur. Mereka membawa lari ratusan ribu keping keramik dan emas itu keluar dari perairan teritorial Indonesia menuju perairan internasional, meninggalkan dasar Laut Riau yang kini kosong dan rusak. Kita terlambat. Harta karun itu sudah lepas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah penghinaan bagi kedaulatan kita. April 1986, Balai Lelang Christie di Amsterdam menggelar acara bertajuk The Nanking Cargo. Barang-barang yang dicuri dari laut kita itu dicuci bersih, diberi label, nomor lot, dan ditawarkan kepada kolektor-kolektor kaya dari seluruh dunia. Piring makan yang dulu terkubur di lumpur Riau terjual seharga ribuan dolar. Emas batangan yang seharusnya menjadi aset negara berpindah ke brankas bankir Eropa. Total penjualan saat itu mencapai angka yang fantastis, sekitar 20 juta dolar Amerika. Jika dikurskan dengan nilai sekarang, mungkin setara ratusan miliar rupiah. Pemerintah Indonesia protes.
Tentu, tapi hukum internasional saat itu sangat lemah. Hatcher berdalih dia menemukannya di perairan internasional, meski bukti menunjukkan sebaliknya. Kita hanya bisa menonton, menggigit jari, menyaksikan sejarah kita dijual eceran di benua lain. Apakah Hatcher puas? Tidak. Beberapa tahun kemudian, tahun 1999, dia kembali berulah di perairan Bangka Belitung menemukan kapal Texing. Kali ini lebih kejam, karena menemukan terlalu banyak keramik, hampir 350.000 keping. Hatcher takut harga pasar akan jatuh jika semuanya dijual. Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan anak buahnya menghancurkan puluhan ribu keping yang kurang bagus. Dihancurkan begitu saja di dasar laut. Bagi dia itu hanyalah barang dagangan. Bagi kita itu adalah bukti sejarah peradaban yang tidak akan pernah bisa kembali. Texing, kapal dagang Tiongkok itu karam di Selat Gaspar antara Bangka dan Belitung sejak tahun 1822. Ia membawa lebih dari 1.000 jiwa yang tewas dalam tragedi itu dan 1 juta harta karun. Pada tahun 1999, Hatcher dengan keserakahan yang membuta mengangkat 1 juta porselen berharga dari perut kapal, 1 juta benda pusaka. Ingat, kapal itu karam di perairan kedaulatan Indonesia. Artefak itu adalah warisan budaya bangsa, bagian yang tak terpisahkan dari sejarah maritim kita. Tapi Hatcher tak peduli, ia menjualnya dalam lelang di Jerman. 1 juta suara bisu dari masa lalu itu dijarah dan dilelang ke seluruh dunia. Dia menjarah sejarah kita untuk kekayaan pribadinya. Sekali lagi, ini bukan penyelamatan, ini adalah penjarahan. Apakah dia berhenti? Tentu tidak. Nafsu serakah tak pernah puas. Tahun 2010, Hatcher kembali terdeteksi. Sasarannya kali ini adalah perairan Subang, Jawa Barat. Dugaan kuat, dia mengincar keramik peninggalan dinasti Ming yang lebih tua. Tapi kali ini alarm berbunyi keras. Pemerintah dan Angkatan Laut Indonesia bergerak cepat. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Hatcher dideteksi, dicegat, dan rencananya untuk kembali menjarah warisan kita berhasil digagalkan. Indonesia telah belajar dari kesalahan Texing. Heran juga ya, kenapa dia masih berani coba-coba masuk ke Indonesia? Menurutmu, apa sih yang bikin dia tetap cuek dan cenderung menganggap sepele bangsa kita setelah dia menjarah laut kita nyata-nyata di depan mata? By the way, di mana Hatcher sekarang? Sayangnya tidak ada informasi yang pasti mengenai keberadaan Hatcher saat ini, mengingat operasi besarnya di Indonesia dan Asia Tenggara sudah lama berlalu. Kasus Geldermalsen dan Nanking Cargo adalah tamparan keras yang membangunkan tidur panjang kita. Sejak saat itu, aturan diperketat. Laut kita kini dijaga lebih baik, namun barang yang hilang tak akan pernah bisa kembali. Ini menjadi arsip ingatan bahwa setiap jengkal tanah dan air di Nusantara ini menyimpan harta yang luar biasa. Jika bukan kita yang menjaganya, maka orang lain akan merampoknya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Indonesia memiliki potensi harta karun kapal tenggelam atau BMKT di 700 titik, 700 museum bawah laut yang menunggu untuk diakui. Dan yang menakjubkan, sekitar 90% diantaranya adalah artefak dari Cina, tersebar di jalur Sutra Bahari, khususnya di perairan Sumatera dan Jawa. Inilah bukti nyata bahwa sejak ratusan tahun lalu, Nusantara kita adalah pusat peradaban dunia. Harta karun ini adalah sertifikat kejayaan nenek moyang kita. Sayangnya, warisan ini terus terancam, dicuri, diangkat tanpa izin, dan dijual ke luar negeri. Kabarnya pemerintah telah mengeluarkan 13 izin pengangkatan yang resmi. Namun itu hanya sebagian kecil dari ancaman yang kita hadapi dari pemburu-pemburu asing. 700 titik harta karun ini milik siapa? Bukan milik mereka, tapi milik kita, milik rakyat Indonesia. Mari kita tanamkan sense of belonging dan semangat menjaga samudra. Kita awasi lautan kita, jaga BMKT sebagai warisan negara, agar sejarah kita tak lagi dicuri. Kekayaan bawah laut Indonesia adalah masa depan bangsa.
Saya Dwi Puspa menutup lembaran arsip Dwi Puspa kali ini. Tetap waspada dan jangan lupakan sejarah. Arsiper, menurut kalian apakah kita harus menuntut balik harta-harta itu walaupun telah puluhan tahun berlalu? Silahkan tulis di komen. Arsip Dwi Puspa.